Bab 1, ruang lingkup sistem akuntansi biaya. Yang pertama, konsep manajemen dan tujuan akuntansi biaya. Manajemen puncak terdiri dari orang-orang yang bertugas mengambil keputusan, memberikan perintah, membentuk kebijaksanaan, dan mengerahkan agar semua orang mendukung kebijaksanaan perusahaan. Nah, secara menyeluruh, fungsi manajemen meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Nah, menurut Carter and Yusri, akuntansi biaya adalah perhitungan biaya dengan tujuan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian perbaikan. Tujuan daripada sistem akuntansi biaya adalah yang pertama, memberikan data biaya untuk penentuan laba dan penilaian persediaan. Yang kedua, memberikan informasi yang diperlukan bagi pelaksanaan pengawasan kegiatan dan biaya perusahaan oleh manajemen. Dan yang ketiga, memberikan informasi yang diperlukan untuk perencanaan dan pembuatan keputusan oleh manajemen. Nah, 1.2, manajemen produksi. Manajemen produksi adalah salah satu bagian dari bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. 2.3, akuntansi biaya versus akuntansi keuangan. Nah, akuntansi merupakan bahasa bisnis yang menyediakan informasi penting. Bahasa akuntansi didasari atas dua variasi, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Dan akuntansi biaya merupakan yang menjembatani akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. 1.3, lingkungan bisnis global. Pada zaman bisnis global sekarang diperlukan 3 tantangan dasar, yaitu yang pertama, seorang manajer harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pada dasar bisnis internasional sehingga manajer dapat mengidentifikasikan lokasi di mana perusahaan itu merasa kuat dan berkeinginan bersaing. Dan yang kedua, manajer harus merancang rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan yang ketiga, perusahaan harus merancang sistem informasi yang akan konsisten dipegang perusahaan sesuai dengan rencana-rencana dan tujuan-tujuan. Selanjutnya bab 2, konsep biaya. 2.1 konsep biaya. Biaya adalah suatu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan atau bermanfaat pada saat ini atau masa yang akan datang. Nah, biaya dapat dibedakan atas biaya atau cost dan beban atau expense. Biaya atau cost adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Sedangkan beban atau expense adalah pengorbanan sumber ekonomi yang ditujukan untuk memperoleh pendapatan pada periode di mana beban itu terjadi. Nah, beban atau expense merupakan bagian daripada cost yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. Nah, objek biaya adalah sesuatu yang kita inginkan untuk suatu biaya yang diukur. Objek biaya itu dapat berupa produk, aktivitas, proyek, departemen, dan lain-lain. Nah, biaya bahan baku atau raw material adalah biaya yang digunakan untuk membeli bahan, di mana bahan tersebut digunakan untuk membuat barang jadi. Nah, biaya bahan baku dapat dibedakan, yaitu yang pertama, bahan baku langsung atau direct material, yaitu bahan baku yang dipakai secara langsung untuk proses langsung. Contohnya ada kayu yang dipakai untuk membuat mebel, kain untuk membuat pakaian, karet yang dipakai untuk membuat ban, tepung untuk membuat kue, dan lain-lain. Dan yang kedua, bahan baku tidak langsung atau indirect material. Bahan baku tidak langsung sering juga disebut bahan penolong. Yang termasuk bahan penolong adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu produk, tetapi pemakaiannya relatif kecil, atau pemakaiannya sangat rumit untuk dikenali di produk jadi. Nah, contoh paku, lem kayu dalam pembuatan mebel, benang dalam pembuatan kain, kertas pola, dan manik-manik yang ada di pakaian, cherry, coklat penghias kue, dan lain-lain. Biaya tenaga kerja atau labor cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji atau upah karyawan di bagian produksi. Yang termasuk biaya overhead pabrik adalah yang pertama, biaya bahan baku tidak langsung, yang kedua biaya tenaga kerja tidak langsung, yang ketiga biaya penyusutan pabrik, contoh biaya penyusutan mesin pabrik, biaya penyusutan gedung pabrik, dan lain-lain. Dan yang keempat, biaya lain-lain pabrik, contoh biaya listrik dan air pabrik, PBB pabrik.
gaji akuntan pabrik, biaya pemakaian peralatan pabrik, biaya asuransi pabrik, biaya pemakaian minyak pabrik, dan lain-lain. Klasifikasi biaya berdasarkan terminologi biaya, yaitu yang pertama biaya utama atau prime cost adalah biaya yang merupakan penggabungan dari bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Yang kedua, biaya konversi atau conversion cost adalah biaya yang merupakan penggabungan dari tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. 2.3 yaitu arus biaya produksi. Apabila biaya produksi muncul, maka biaya tersebut akan dicatat sebagai persediaan. Nah, pada perusahaan manufaktur ada terdapat 3 jenis persediaan, yaitu yang pertama persediaan bahan baku atau raw material inventory adalah bahan baku yang dibeli di mana nanti akan dipakai untuk membuat suatu produk. Yang kedua, persediaan barang dalam proses atau work in process inventory adalah produk yang sudah ada di bagian proses produksi tetapi produk tersebut belum selesai. Dan yang ketiga, persediaan barang jadi atau finished goods inventory adalah barang jadi yang sudah siap diproses tetapi belum berhasil dijual. Selanjutnya, bab 3 yaitu perilaku biaya. Nah, 3.1 definisi perilaku biaya. Nah, prediksi biaya merupakan peramalan atau taksiran biaya untuk tingkat atau volume aktivitas tertentu. Nah, perilaku biaya dapat kita artikan sebagaimana sebuah biaya dapat merespon sebuah perubahan pada level aktivitas tertentu dalam satu rentang relevan yang sama. Nah, klasifikasi biaya berdasarkan volume produksi yaitu yang pertama biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume produksi dalam rentang relevan tetapi secara per unit tetap. Contoh, bahan baku langsung, perlengkapan, biaya penjualan, dan lain-lain. Nah, yang kedua, biaya tetap adalah biaya yang secara totalitas bersifat tetap dalam rentang relevan tertentu tetapi secara per unit berubah. Nah, contohnya gaji bagian produksi, pajak properti, dan lain-lain. Dan yang ketiga, biaya semi variabel adalah biaya yang di dalamnya mengandung unsur tetap dan mengandung unsur variabel. Nah, contohnya biaya listrik, biaya air, dan lain-lain. Nah, 3.2 biaya variabel atau variable cost. Nah, ciri-ciri biaya variabel adalah yang pertama, perubahan jumlah total dalam proporsi yang sama dengan perubahan volume. Yang kedua, biaya per unit relatif konstan meskipun volume berubah dalam rentang yang relevan. Dan yang ketiga, dapat dibebankan kepada departemen operasi dengan cukup mudah dan tepat. Dan yang terakhir, keempat, dapat dikendalikan oleh seorang kepada departemen tertentu. 3.3 yaitu biaya tetap atau fixed cost. Ciri-ciri dari biaya tetap. Yang pertama, jumlah keseluruhan yang tetap dalam rentang output yang relevan. Dan yang kedua, penurunan biaya per unit bila volume bertambah dalam rentang yang relevan. Yang ketiga, dapat dibebankan kepada departemen berdasarkan keputusan manajemen atau menurut metode alokasi biaya. Dan yang keempat, tanggung jawab pengendalian lebih banyak ditanggung oleh manajemen eksekutif daripada manajer operasi. Nah, 3.4 semi variable atau semi variable cost. Di dalam biaya semi variable terdapat komponen biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya semi variabel ini sering disebut juga sebagai biaya campuran. Nah, ciri-ciri daripada biaya semi variabel adalah yang pertama, meskipun tidak ada aktivitas maka biaya ini tetap ada. Yang kedua, total biaya semi variabel akan berubah jika aktivitasnya berubah. Dan selanjutnya kita masuk pada bab yang keempat, yaitu sistem akuntansi biaya. Pertama, sistem informasi akuntansi. Manajemen memerlukan informasi yang relevan dan baik atau berkualitas untuk mengelola suatu perusahaan. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen tersebut dihasilkan oleh sebuah sistem, yaitu sistem informasi manajemen. Informasi akuntansi termasuk juga dalam informasi yang dibutuhkan oleh manajemen agar manajemen dapat menerima informasi akuntansi sesuai dengan kebutuhannya. 2. Sistem informasi akuntansi biaya. Sistem informasi akuntansi biaya merupakan suatu deretan prosedur dimulai dari formulir, catatan, dan laporan biaya suatu perusahaan manufaktur yang dibuat secara terkoordinasi di mana bertujuan untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan informasi biaya bagi manajemen. Yang ketiga, biaya. Ada dua metode pendekatan dasar metode biaya, yaitu yang pertama, metode biaya pesanan atau job costing atau specific order,
Yang kedua, metode biaya proses atau proses costing atau continuous operation. Selanjutnya, siklus akuntansi biaya. Siklus akuntansi biaya akan diawali dengan pencatatan transaksi akuntansi. Pertama-tama, biaya dicatat pada perkiraan-perkiraan yang menunjukkan dengan jelas sifat biaya yang bersangkutan. Oleh karena itu, sistem akuntansi biaya akan kita jumpai perkiraan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku tidak langsung, biaya penyusutan pabrik, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya listrik, dan lain-lain yang berhubungan dengan pabrik. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab yang kelima, yaitu sistem akuntansi biaya pesanan. Yang pertama, sistem penentuan harga pokok pesanan. Kalau kita berbicara tentang harga pokok pesanan, maka kita akan bicara mengenai pesanan itu sendiri. Perusahaan yang bergerak di bidang pesanan dan buku pembantu pesanan. Pesanan adalah jumlah unit produk yang sangat mudah untuk kita lakukan identifikasi dibandingkan dengan unit yang lain. Apabila manajer sudah mengetahui harga pokok produk setiap pesanan, maka ini akan mempermudah manajer dalam membuat berbagai keputusan manajemen hal lain, seperti pertama, menentukan harga jual, kedua, mempertimbangkan menolak atau menerima pesanan, yang ketiga, memantau realisasi biaya, yang keempat, menghitung laba rugi setiap pesanan, yang kelima, menentukan harga pokok persediaan barang jadi dan persediaan barang dalam proses yang akan disajikan pada neraca. Selanjutnya kita masuk pada bab yang keenam, sistem akuntansi biaya proses. Karakteristik manufaktur proses. Karakteristik perhitungan biaya proses adalah sebagai berikut. A. Biaya diakumulasikan menurut departemen. B. Setiap departemen memiliki rekening persediaan barang dalam proses. Rekening ini didebit dengan biaya pemrosesan yang terjadi di departemen yang bersangkutan dan dikreditkan dengan harga pokok barang jadi yang ditransfer ke departemen lain atau ditransfer ke gudang barang jadi. C. Unit ekuivalen digunakan untuk mengatakan kembali persediaan barang dalam proses pada akhir periode. D. Biaya per unit ditentukan atau dihitung menurut departemen untuk setiap periode. E. Unit barang yang telah selesai diproses di salah satu departemen dan biaya yang berhubungan dengannya ditransfer ke departemen berikutnya atau ke persediaan barang jadi. F. Biaya total dan biaya per unit untuk setiap departemen secara periodik dijumlah, dianalisa dan dihitung dengan menggunakan laporan biaya produksi departemen. Yang kedua, equivalent unit. Equivalent unit adalah ketika akan memproduksi suatu produk dengan menggunakan proses yang berkelanjutan, perusahaan akan mengasumsikan semua unit yang diproduksi akan sama. Yang ketiga, laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi merupakan laporan aktivitas suatu departemen produksi selama satu periode. Laporan harga pokok produksi dibuat setiap akhir periode. Baik, jadi saya akan lanjut bab 7, yaitu biaya bersama. Yang pertama, biaya produksi bersama. Jika beberapa jenis produksi, produk gabungan atau produk sampingan yang berbeda dihasilkan dari faktor biaya yang sama, maka akan menimbulkan biaya gabungan. Biaya gabungan terjadi sebelum titik pemisahan. Yang kedua, alokasi biaya bersama. Biaya bersama harus dialokasikan ke masing-masing jenis produk supaya dapat menentukan nilai persediaan akhir dalam proses. Persediaan barang jadi, harga pokok produksi, dan laporan laba kotor per segmen produk. Lanjut bab 8, biaya operasional pabrik. 1. Biaya operasional pabrik. Pabrik merupakan biaya produksi yang tidak langsung terhadap produk. Contoh biaya operasional pabrik adalah pemakaian bahan penolong, pengawas, mesin produksi, mandor, sewa pajak, asuransi, depresiasi, listrik, dan lain-lain yang digunakan untuk fasilitas produksi. Yang kedua, kapasitas. Ada beberapa kapasitas, yaitu A. Kapasitas teroris. Kapasitas teroris disebut juga sebagai kapasitas maksimum atau ideal. B. Kapasitas praktis. Kapasitas ini memperhitungkan menghentikan secara normal, tetapi tidak memperhitungkan
Pertimbangkan adanya waktu luang karena tidak digunakan untuk menangani permintaan penjualan. Yang berikut C, kapasitas normal. Kapasitas normal biasanya telah memperhitungkan waktu luang karena pesanan produk yang terbatas dan ketidakefisien tenaga kerja dan mesin pabrik. Yang berikut D, kapasitas direncanakan. Secara nyata, kapasitas ini merupakan rencana produksi yang penting yang memenuhi kebutuhan penjualan pada tujuan yang akan datang. Bab 9 yaitu biaya standar. 1. Standar unit. Standar adalah tolak ukur atau dasar-dasar untuk norma-norma untuk mengukur atau kinerja. 92. Analisis penyimbangan. Analisis penyimbangan biaya pabrik. Penyimbangan biaya pabrik dapat terjadi disebabkan oleh A. Jumlah produksi berlebihi atau kurang dari kapasitas produksi yang disiapkan atau dianggarkan. Penganggaran kapasitas produksi biasanya berdasarkan pada aktivitas normal. B. Realisasi biaya proyek produksi melebihi atau kurang dari jumlah yang telah dianggarkan. C. Jam kerja atau volume aktivitas yang digunakan melebihi atau kurang dari jumlah yang diperkenakan menurut standar untuk jumlah produksi yang disiapkan. Biaya proyek pabrik pada umumnya dibedakan pada produk berdasarkan jam standar. Pengembangan operasi dan pabrik terjadi bila realisasi pemakaian jam tengah kerja langsung berbeda dari jumlah jam yang seterusnya menurut standar dan dari jumlah jam yang digambarkan untuk kapasitas produksi. Penyimbangan biaya pabrik dapat dianalisa dengan beberapa cara, yaitu A. Metode 2 selisih. B. Metode 3 selisih. C. Metode 4 selisih. D. Metode 5 selisih. Sekian.